Kami persilakan Pastor Yu. Oke, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat Valentine. Semoga kasih Tuhan semakin mengalir ke dalam hati kita. Dan tema malam ini tentang malaikat. Malaikat yang diberikan Tuhan untuk kita semua. Semoga itu menjadi kasih Tuhan untuk kita semua. Untuk tema malaikat ini, saya mengambil kisahnya dari Kisah Para Rasul, bab 12, ayat 1 sampai 19. Tapi bacaan ini agak panjang, sehingga saya tidak membacanya, saya hanya akan sedikit membuat skema yang ada. Nah, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul itu, sesudah Yesus pergi, maka kita melihat murid-murid sendiri. Dan Raja Herodes mulai menangkap para rasul itu untuk disiksa dan untuk dihukum mati. Dan rupanya itu menyenangkan hati banyak orang. Lalu dia teruskan lagi untuk menganiaya rasul-rasul lain. Dan kali ini rupanya giliran Rasul Petrus yang ditangkap oleh Herodes. Dan sesudah Herodes itu menangkap Rasul Petrus, maka ia dipenjarakan dalam penjara yang paling bawah. Dan di dalam penjara itu kita melihat Petrus dirantai baik tangan maupun kakinya. Dan sesudah itu kita melihat dua penjaga mengawal di situ siang dan malam supaya tidak ada kemungkinan orang-orang dapat melepaskan mereka. Selain dua serdadu itu, kita melihat ada serdadu lain lagi di muka pintu yang menjaga. Karena penjara itu 3 lapisan, maka kita melihat banyak sekali serdadu yang menjaga. Tidak ada kemungkinan lain bahwa Petrus itu dapat lolos. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan menyuruh malaikatnya. Dan malaikatnya menolong Rasul Petrus. Caranya pun luar biasa. Dan itulah yang kita mau melihat sebentar. Bagaimana malaikat-malaikat bekerja dengan luar biasa atas pertolongan Tuhan. Semuanya berjalan dengan lancar. Itulah kira-kira kita lihat Kisah Para Rasul yang 19 ayat itu. Nah, sekarang akan saya lihat sebentar bagaimana lukisan tentang malaikat itu. Pernah saudara-saudari yang lebih tua sedikit tahu tentang nama Edi Tansil. Edi Tansil itu seorang koruptor dan dimasukkan ke dalam penjara karena dia merugikan negara dan 1,3 triliun yang dia tipu pemerintah. Maka dia itu ditangkap di dalam penjara. Nah, kita melihat rasul lain, Rasul Petrus ini juga dijebloskan di dalam penjara. Tetapi bukan karena Rasul Petrus korupsi, uang, tidak. Dia itu dipenjarakan gara-gara dia itu mewartakan firman Tuhan. Dia ditangkap, tetapi malaikat menolong dia. Bapak Ibu yang terkasih, di dunia kita ini kita melihat malaikat-malaikat kurang dikenal. Tetapi yang lebih kenal di tengah-tengah kita ialah kuasa kegelapan.
ya roh jahat, tengking sana, tengking situ, supaya semua itu lari. Kita marah-marah sama setan, tetapi kita jarang minta tolong kepada malaikat. Apa ajaran gereja kita tentang malaikat? Ajaran gereja kita tentang malaikat ini. Malaikat itu ciptaan Allah. Sebelum dunia kita ini dijadikan, malaikat sudah diciptakan Tuhan. Nah, Allah sudah menciptakan malaikat sebelum dunia kita ini diciptakan olehnya. Dan malaikat itu adalah roh murni. Jadi ia juga tidak bisa nampak seperti Allah, itu roh yang murni. Tetapi kita harus mengetahui bahwa malaikat itu mempunyai pribadi seperti kita. Dan malaikat yang diciptakan itu tidak bisa mati. Ia itu disebut immortal dan hidupnya kekal selama-lamanya. Malaikat yang diajarkan oleh gereja ini, bahwa malaikat itu bisa berpikir seperti kita. Malah pikirannya jauh lebih canggih daripada kita. Walaupun dia tidak punya jaringan otak, tapi inilah diciptakan Tuhan secara istimewa. Dan malaikat itu diajarkan oleh gereja ini. Ia mau punya kehendak, dan malaikat itu bisa memilih. Nah, kita bisa lihat bagaimana ada setan. Setan itu antara lain malaikat yang salah memilih. Mereka tidak mau memilih Tuhan, tetapi memilih dirinya sendiri. Akhirnya menjadi setan. Jadi hak untuk memilih dan bisa memilih itu juga dipunyai oleh malaikat-malaikat itu. Jadi singkat kata kita bisa katakan Allah terlebih dahulu menciptakan malaikat yang adalah roh murni. Kemudian Tuhan menciptakan dunia ini yang adalah jasmani. Dan terakhir Tuhan menciptakan manusia rohani dan jasmani keduanya. Dalam bahasa Yunani, malaikat itu disebut euangelion. Dalam bahasa Latin, malaikat itu disebut angelus. Jadi ada doa angelus, doa menghormati Maria yang memberikan kabar kepada Maria. Dan bahasa Arab disebut malah. Nah, bahasa Indonesia menjadi malaikat, ya, malaikat. Sebenarnya kita melihat baik angelion maupun angelus dan seterusnya itu arti dasarnya ialah pertama duta. Jadi malaikat-malaikat itu adalah duta Tuhan. Dan kedua, malaikat itu pembawa berita gembira. Ya, seperti kepada Maria. Dan kalau dahulu kala di kerajaan ada seorang putra yang lahir, maka malaikat ada duta yang menyampaikan. Itulah kita lihat malaikat. Sekarang mari kita lihat sebentar tugas seorang malaikat. Tugas seorang malaikat satu, melayani. Jadi ia melayani manusia agar selamat atau jernih, bahagia, dan seterusnya. Malaikat melayani. Pernah terjadi ini di Tiongkok. Ada seorang wanita yang belum menjadi Kristen. Tetapi dulu-dulu ia pernah mendengar
dari pewarta Injil di sana tentang Tuhan. Itu saja. Dan dia masih ingat apa yang dikatakan oleh pewarta. Kalau engkau mendapat kesulitan, masalah atau apapun, panggillah nama Tuhan. Ia akan menolong engkau. Nah, itulah wanita itu tahu. Pada satu hari, ia membawa dua anaknya. Satu digendongnya dengan tangan kiri, satu di belakang punggung, dan tangan kanan ia memegang pisau arit untuk mengambil rumput-rumput untuk ternaknya. Dan ia berjalan masuk ke suatu daerah yang disebut Gunung Harimau. Gunung Harimau. Memang banyak harimau di situ. Begitu ia merasa bahwa ia masuk di tempat yang bahaya, tiba-tiba ia sudah mendengar seekor harimau mengaum. Begitu mengaum, mulai meloncat kepada si wanita itu. Tapi wanita itu masih cepat. Ia ingat apa yang dikatakan oleh pewarta. Lalu ia berseru, Tuhan, tolong saya. Dan saat itu kita melihat harimau itu yang mendengar berbalik dan pergi ke tempatnya. Ya, ini terjadi. Tuhan menyuruh malaikatnya untuk menolong ibu yang dalam sakrat maut itu. Itu tugas yang pertama, melayani. Nanti kita melihat dia juga melayani Tuhan. Tugas yang kedua ialah menjagai manusia. Ia diberikan tugas untuk menjagai manusia supaya aman, sehat, dan tenteram. Satu lagi kita melihat contoh yang ada. Dulu ada seorang pewarta Injil, pendeta, namanya John G. Paton. Nah, pendeta John Paton itu pergi ke suatu pulau untuk mewartakan misinya. Ingin mentobatkan orang di sana. Pulau mana? Pulau New Heybridge di Amerika. Dan kita melihat ke sana ia pergi. Tetapi penduduk-penduduk setempat tidak suka akan pewartaan Injilnya. Maka mereka itu bermaksud untuk membakar rumahnya dan juga menghabiskan misinya. Pada saatnya, kepala suku itu mengajak semua orang-orangnya siap dengan panah yang berapi untuk membakar rumah. Tetapi sesudah sampai mereka di sana, tidak jadi mereka itu menghabiskan rumah itu dan keluarga yang ada. John Paton ada di situ, istrinya, anaknya, dan pembantu. Berempat mereka ada di rumah itu. Waktu mereka itu sudah siap untuk menembak, mereka terkejut karena di luar rumah itu berdirilah orang-orang yang tinggi dan tegap, siap dengan senjata, seperti melindungi rumah itu. Melihat itu, kepala suku berkata, kita batalkan untuk hari ini, lain kali saja. Lalu mereka pulang. Sedangkan John Paton bersama istri dan anak waktu itu sedang asik berdoa di dalam rumah. Setahun kemudian yang terjadi ini. Kepala suku itu tertarik akan agama itu. Ingin masuk ke dalam agama Yesus itu. Lalu mereka menghubungi pendeta, dan pendeta itu datang. Lalu mereka bercerita bahwa sebenarnya tahun lalu kami sudah membakar rumahmu itu. Lalu pendeta bertanya, kenapa tidak jadi? Bagaimana kami bisa? Karena rumahmu itu dijaga oleh bodyguard
yang mempunyai badan yang tinggi dan tegap, penuh dengan senjata. Kami tidak berani melawan mereka. Lalu kami pulang. Saudara-saudara terkasih, malaikat itu memang roh yang murni. Tetapi ia berpribadi. Dan sekarang marilah kita lihat apa yang selanjutnya. Malaikat-malaikat itu juga melayani rencana Tuhan. Sebab di dalam Ibrani bab 1 ayat 6 ditulis, semua malaikat harus menyembah. Mereka sudah diciptakan dan mereka harus menyembah Tuhan. Lihat di dalam perjanjian lama, pintu gerbang Firdaus dijaga oleh malaikat-malaikat. Terutama sesudah Adam dan Hawa itu berdosa, pintu Firdaus ditutup, dijaga oleh para malaikat. Lihat juga di dalam kitab suci bahwa malaikat itu melindungi Lot. Lot dan keluarganya tinggal di Sodom dan Gomora. Dan rupanya di Sodom dan Gomora amat buruk hidup mereka. Dosa apapun yang mereka lakukan, tidak peduli akan Tuhan. Tetapi Tuhan menyayangi Lot dan keluarganya. Malaikat disuruh supaya Lot itu keluar dari kota itu. Kemudian kota itu akan dibinasakan. Kita melihat juga bagaimana malaikat itu terhadap Abraham. Abraham yang sudah lama menantikan seorang kelahiran anak. Sesudah Ishak itu berumur, umur indah-indahnya 10 tahun, 11 tahun. Tuhan mengatakan, ayo persembahkan anak itu kepada saya. Abraham sedih, tetapi ini perintah Tuhan, ia juga tidak mau menolaknya. Ia membawa Ishak pergi ke Gunung Moria. Dan waktu pisaunya itu sudah tertancap, ingin membunuh, menyembelih Ishak, tangan Tuhan memegang tangan Abraham. Tangan itu adalah tangan malaikat yang disuruh oleh Tuhan. Maka kita melihat tangan Abraham dicegah oleh malaikat. Kemudian kita melihat juga dalam perjanjian lama bahwa nabi-nabi selalu dilindungi juga oleh malaikat-malaikat. Kelahiran mereka, panggilan mereka, dan malaikat memberikan bantuan bila nabi-nabi itu membutuhkannya. Masih ingat akan Elia lari karena mau dikejar oleh Isabel. Malaikat datang memberikan air minum, memberikan roti kepada dia supaya tetap hidup. Kita melihat lagi dalam perjanjian lama, Yohanes Pembaptis. Kelahirannya luar biasa. Dan kita melihat bagaimana ia kuat terhadap Herodes. Semua itu kerja dari malaikat yang diutus oleh Tuhan. Akhirnya antara perjanjian lama dan perjanjian baru, Yesus sendiri. Kelahirannya begitu mulus. Dan di Natal, perjanjian lama, perjanjian baru, begitu Yesus lahir di Bethlehem, kita melihat malaikat-malaikat bernyanyi, Gloria in excelsis Deo. Malaikat datang. Nah, waktu Yesus itu mulai karyanya, dia mulai dengan berpuasa di padang gurun. Dan apa yang terjadi di situ? Sesudah ia berpuasa selama 40 hari, 40 malam, malaikat-malaikat Tuhan datang untuk melayani dia.
Lalu selanjutnya di Getsemani, waktu Yesus itu menderita, ia berpeluh darah. Ia takut juga akan sengsaranya yang memang melebihi kekuatan manusia. Malaikat-malaikat datang untuk menolong. Dan waktu Yesus bangkit itu, malaikat-malaikat ada di kuburan. Mereka mewartakan bahwa Kristus Tuhan yang sudah bangkit. Dan akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, waktu pengadilan terakhir, kita semua di situ ya. Ibu Mina pun di situ. Apa yang terjadi di situ? Yesus hadir. Ya, Ibu Dilon, Yesus hadir. Malaikat-malaikatnya juga hadir. Mengadili kita semua. Ya, inilah kita lihat beberapa tugas-tugas dari malaikat-malaikat itu. Dan malaikat pelindung kita. Sekarang mari kita bahas sebentar apa yang dikatakan oleh kisah para rasul tentang Petrus yang ditolong oleh para malaikat. Saya akan baca sebentar ayat ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit penjaga sedang berkawal di muka pintu. Nah, ayat ini mau mengatakan bahwa Petrus itu dipenjarakan. Penjara yang paling dalam. Dan dijaga ketat oleh serdadu-serdadu. Kaki dan tangannya sudah diborgol dengan rantai. Mereka berjaga di buka pintu dan dibuka pintu lagi. Semua orang menjaga. No way untuk dia lepas, lolos. Tidak mungkin. Tetapi di sini kita lihat ada malaikat. Malaikat punya jalan untuk menolong Rasul Petrus yang terbelenggu begitu hebat itu. Nah, sekarang kita lihat caranya bagaimana dia itu menolong Rasul Petrus. Dikatakan di sini dalam ayat 7. Tiba-tiba dalam keadaan bingung, Rasul Petrus, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat dengan Petrus dan cahaya bersinar di dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Nah, walaupun tidak ada jalan, tetapi malaikat punya jalan. Ia datang kepada Petrus. Nah, itu kita melihat ia hadir di sana. Tiba-tiba, jadi cepat sekali datang sampai kepada Petrus. Oleh sebab itu, karena begitu cepat kerjanya malaikat, seringkali orang menggambarkan malaikat ada sayapnya ya. Ada sayapnya. Sungguhkah tuh malaikat itu punya sayap? Malaikat tidak punya sayap. Cuma itu mau menggambarkan cepatnya malaikat itu bertindak. Ia masuk ke ruang penjara itu. Waktu itu ada cahaya di dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkan dia. Katanya, ayo bangun segera. Nah, begitu dia mengatakan bangun segera, rantainya gugur dengan sendirinya. Lihat, hebat sekali malaikat itu bekerja. Caranya cepat. Walaupun nampaknya tidak ada kemungkinan untuk bebas. Tetapi ada. Biar dirantai, biar dijaga oleh banyak serdadu. Tetapi malaikat mampu
untuk membuat semua itu menjadi gampang bagi dia. Tetapi kita manusia jarang sekali memanggil malaikat ya. Kalau kita ini ada kesulitan, kita tidak memanggil ya malaikat. Malah kita pergi ke orang-orang pintar yang tidak tahu apa-apa. Saudara-saudara terkasih, mari kita lihat selanjutnya. Ayat 8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutilah aku. Kita melihat malaikat mampu. Tetapi malaikat mampu, ia tidak pakai sarana-sarana yang ada di luar. Malaikat memakai sarana yang ada pada diri kita sendiri. Jadi jubah harus dipakai, ikat pinggang mesti dipakai. Jadi apapun yang ada, yang punya Petrus disuruhnya pakai sepatunya supaya bisa berjalan keluar. Jadi kita melihat bisa saja kita mengatakan malaikat itu memegang ya rambutnya Petrus dan suruh dia terbang keluar. Bisa saja. Atau malaikat itu memopong Petrus dan bawa dia keluar tanpa memakai segala-galanya itu lagi. Tetapi malaikat tidak memakainya. Ia tetap pakai sarana biasa. Dan kalau memang malaikat datang kepada kita, ia pun selalu akan memakai sarana biasa yang kita pakai sehari-hari. Nah, ini ada cerita. Pada satu malam, musim dingin, gelap. Ada seorang wanita kecil belasan tahun, 15, berdiri di jalan. Hujan lebat dan ia memakai mantel warna kuning. Ia tahu di situ nanti ada seorang dokter spesialis saraf dari Philadelphia yang akan lewat di situ. Anak itu menunggu dokter itu. Sesudah dokter itu dia lihat, dia pun jalan mendekati dokter spesialis saraf itu. Lalu dia menceritakan kepada dia bagaimana sakit ibunya yang ada di rumah. Ya, sakit radang paru. Sangat sesak dan sangat menderita. Ia mengajak dokter itu agar mau meringankan langkah ke rumahnya untuk sebentar melihat ibu yang sakit itu. Dan dokter itu terharu. Lalu ia ikut bersama dengan gadis kecil itu ke rumahnya untuk melihat ibunya yang sakit. Sesudah dia periksa, yaitu memang radang paru, lalu dengan secara medis, yaitu mengobati ibu itu. Dan akhirnya kita melihat ibu itu lebih tenang dan lebih tenang sesudah infus dan jarum itu masuk. Lalu dokter itu bercerita kepada ibu itu, putrimu yang tadi luar biasa, pandai sekali merayu aku sehingga aku meringankan langkah untuk mengunjungi engkau. Mendengar kata putrinya, ibu itu malah terkejut. Putriku satu-satunya saja. Tahun yang lalu sudah meninggal dunia. Jadi aku sendiri di rumah ini. Loh, kenapa bisa begitu? Kalau dokter tidak percaya, di sana lemarinya. Bukalah lemarinya. Masih ada pakaian-pakaiannya semua. Karena ia sudah meninggal setahun yang lalu.
Dokter memang membuka lemarinya dan terkejut dia melihat mantel kuning yang dipakai oleh putrinya itu. Dan sekarang tidak nampak di rumah lagi. Nah, di sini mau dikatakan malaikat memakai wujud dari putrinya, pakaian dari putrinya, memanggil dokter untuk menyembuhkan ibunya. Sekali lagi kita melihat bahwa malaikat itu memakai sarana-sarana yang ada. Bukan sesuatu yang luar biasa, tapi yang biasa-biasa saja. Ada yang pernah saya baca, ada 2 orang gadis selesai SMA, satu namanya Linda dan satu bernama Erna. Kedua-duanya pada malam itu mau pergi menghadiri pesta perpisahan bersama dengan teman-teman sekelasnya. Linda berdoa sebelumnya dan dia pulang juga lebih cepat. Pulang lebih cepat. Dan Erna, temannya itu minta lebih lambat pulang. Dan dia meneruskan pestanya. Pulang sendiri. Dan waktu Erna itu pulang sendiri, ia itu diperkosa oleh orang-orang yang memang sudah mengintip mereka sejak tadi. Mati juga. Kedua, orang yang memperkosa juga akhirnya tertangkap dan dihadapkan ke polisi. Saksinya ialah si Linda ini, temannya, yang juga malam itu keluar. Polisi bertanya, benar engkau bersama dengan Erna pergi ke pesta perpisahan? Iya. Dia diperkosa, kenapa engkau tidak? Aku pulang lebih dulu. Lalu kata 2 yang memperkosa, kenapa kamu tidak memperkosa dia? Dan yang memperkosa itu berkata, bagaimana kami bisa memperkosa dia? Ada 2 bodyguard kiri kanannya yang menjaga dia. Kami tidak sanggup untuk melawan orang tinggi dan besar itu. Kami lepaskan saja. Dan si Erna, temannya itu, ya kurang berdoa, ya tidak dijaga oleh malaikat, lalu mati. Saudara-saudara kasih yang kita melihat, malaikat-malaikat ada. Dan dia itu membantu kita. Satu lagi ada seorang teman pastor Kapusit yang tinggal di Pangururan di Samosir. Satu kali dia naik Honda, entah bagaimana terpeleset di jalan Tele itu, dia terjatuh dan seharusnya sudah masuk ke dalam jurang kan di Tele, bahaya. Tetapi entah bagaimana jaketnya itu tersangkut pada pohon kan, dan dia tidak jatuh, selamat lagi. Dalam hal-hal seperti ini, saudara-saudari, malaikat selalu hadir. Yang secepat, ia itu hadir. Mungkin kita mendengar malaikat, wah kita sangka tempatnya itu ada di surga kan. Bagaimana bisa begitu cepat menolong kita? Sebenarnya malaikat itu tidak jauh dari kita. Dia itu sejengkal, ya, sejangkauan kita, itulah kita lihat malaikat. Karena ia dekat dengan kita, jangkau saja sudah dapat, itulah disebut malaikat pelindung kita. Seandainya ia itu jauh-jauh, tinggal di surga, datang malaikat, ya tunggu ya, saya datang, 2 jam baru datang, sudah matilah orang itu. Itu malaikat telat itu namanya, bukan malaikat yang cepat dan segera. Saudara-saudara terkasih, kita melihat lagi ayat 9. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Petrus maksudnya, ia tidak tahu
bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Nah, lihatlah kan, Petrus sendiri apa yang dilakukan oleh malaikat dikiranya itu hanya khayalannya. Padahal sebenarnya realita ia dibawa oleh malaikat itu pergi keluar. Sungguh-sungguh malaikat sudah berbuat sesuatu sebelum kita memintanya pun. Nah, ini ada cerita yang bagus. Satu kali ada kereta api ekspres dari Inggris ditumpangi juga oleh Ratu Victoria. Dan mereka itu menuju ke tujuannya. Tiba-tiba sesudah tengah gelap malam itu, masinis itu melihat ada orang yang seperti tangannya seperti ini dan menyuruh mereka stop. Ya aneh, kenapa harus stop? Dan itu jembatannya. Lalu ia keluar kan, memperlambat kereta apinya dan kemudian ke sana. Dan memang dia berhenti. Baru dia tahu kalau ia jalan di situ sudah ada jembatannya sudah putus. Pasti mereka semua terjerobos ke dalam, termasuk ratu itu. Mereka terselamatkan oleh ada orang yang memberikan isyarat supaya mereka menghentikan kereta apinya. Nah, hal tersebut diberitahukan akhirnya kepada Ratu Victoria. Ia mengatakan, hal ini bukan kebetulan. Tuhan telah menyuruh malaikatnya untuk menjaga kita. Saudara-saudara, malaikat selalu ada. Malaikat juga selalu ingin kita minta pertolongannya. Ia tidak datang begitu saja kepada kita. Karena ia menghormati kebebasan manusia. Karena manusia bisa menolak dia, boleh juga menerima dia. Jadi ia tenang saja sampai kita itu mohon pertolongannya. Begitu kita mohon pertolongannya, ia segera datang untuk menolong kita. Dan yang 10, setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ada pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai di ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu pun meninggalkan dia. Jadi saudara-saudari terkasih, malaikat itu bekerja tahap demi tahap. Sudah melepaskan rantai, suruh dia benah diri, bawa dia keluar, lewat pengawal pertama, kedua, sampai ke pintu, sudah di gerbang. Lalu ia membawa Petrus itu ke ujung jalan. Lalu ia menghilang. Kenapa? Karena malaikat itu tidak membantu sampai selesai kita dituntun-tuntun, tidak. Dia juga ingin menghormati ya kita yang mempunyai inisiatif. Dia bekerja ada batasnya. Kalau tidak, usaha manusia akan hilang. Dan Petrus yang sudah keluar itu, pertama-tama ia pergi ke rumah Ibu Markus. Dan orang-orang itu sedang berdoa di dalam rumah Markus. Tahu pemimpinnya Petrus itu sedang dikurung. Apa kira-kira doa mereka? Apa kira-kira isinya? Mereka berdoa. Isinya, Tuhan, tolonglah Petrus itu. Jangan dia disiksa. Lepaskanlah dia. Kembalikanlah dia ke tengah-tengah kami.
Kan kira-kira begitu. Doa-doa kita, doa permohonan kita. Nah lihat, sesudah Petrus itu keluar, ia pergi ke rumah Markus. Ia ketok pintu. Ada seorang perempuan yang bernama Rode, buru pasar ibu. Ia ketok. Tetapi apa yang kita lihat? Bahwa si Rode itu tidak membuka pintu. Ia tahu suara siapa itu di luar. Petrus. Tapi saking gembiranya dia, pintunya tidak dibukanya. Ia lari kepada teman-teman yang lain, memberitahukan, Petrus ada di luar, Petrus ada di luar. Dan orang-orang yang berdoa itu, yang tadi kan minta Petrus dilepaskan, kembali lagi, pep yang lain kan, minta. Dan sesudah doa mereka didengar oleh malaikat, oleh Tuhan, Tuhan mengirim malaikat untuk melepaskan Petrus. Dan sesudah Petrus dilepaskan, mereka itu tidak percaya. Kau mengigau katanya. Mereka menuduh si Rode itu mengigau. Mereka tidak percaya bahwa doa permohonan mereka telah dikabulkan oleh Tuhan dengan mengutus seorang malaikat. Ya, inilah kita. Kita minta sesuatu pada Tuhan, sudah dikabulkan. Allah, kebetulan. Allah, mana mungkin? Nah, ini kita lihat kepercayaan kita yang seringkali goyang-goyang. Ada perbandingannya ini. Ada sebuah gereja di Amerika, gereja. Dan di seberang gereja itu barusan dibuka diskotik. Bayangkan lagi diskotik dengan musik yang keras-keras. Siang dan malam itu mereka hantam terus. Sedangkan orang bergereja di depannya kan sangat terganggu. Nah, pendeta bersama dengan umatnya semua, jemaatnya. Tuhan, tolong hentikan itu diskotik itu. Jangan mengganggu kami waktu sedang beribadah. Tuhan, Engkau tahu caranya bagaimana untuk menghentikan mereka. Itulah doa mereka. Dan pada satu hari, tiba-tiba kita melihat ada korsleting di diskotik itu. Dan terjadi kebakaran. Dan diskotik itu pun terbakar habis. Sesudah itu apa yang terjadi? Pendeta, orang yang punya diskotik itu datang kepada pastor. Karena kalian berdoa, sehingga diskotik kami itu terbakar. Dan pastor tertawa. Bagaimana mungkin doa-doa membakar rumah diskotik? Nah, kita lihat, kita minta supaya Tuhan menolong, Tuhan kirimkan pertolongan, dan akhirnya Allah, mana mungkin doa-doa menghanguskan diskotik. Begitulah kita lihat manusia, tapi malaikat selalu menolong. Oke, maka saya tidak terlalu lama, cukup sampai di sini dulu. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masih di mute, Bu Mina.